juga harus sehat semuanya. Kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman semua, saya yakin dan percaya bahwa proses belajar itu akan jauh lebih nikmat, lebih enjoy kalau kita berada dalam kondisi dan mood yang bagus gitu ya. Bukan hanya dalam belajar, dalam bekerja pun sama. Kalau kita moodnya lagi jelek, lagi bete, lagi bad mood gitu ya, susah move on, maka apapun yang kita kerjakan tuh serasa sulit banget gitu ya. Yang harusnya dikerjakan dalam kurun waktu 1 jam, ini berjam-jam, berlarut-larut gitu ya. Tapi berbeda kalau kita mood-nya lagi bagus, lagi happy, apa yang terjadi gitu ya, apapun yang kita kerjakan bisa jadi cepat, bisa jadi simple banget gitu. Nah, proses belajar pun kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, tentu saya di sini ingin mengajak teman-teman semua yang ada di sini gitu ya, untuk berada dalam kondisi mood yang bagus. Kenapa? Karena perasaan kita ini mempengaruhi kuat respon kualitas kita gitu ya, terutama dalam menyerap informasi yang akan kita bahas di kali ini, yang akan kita diskusikan. Nah, caranya kayak gimana? Caranya adalah gimana caranya kita harus berada dalam kondisi yang penuh dengan bahagia. Penuh dengan apa? Bahagia ya. Bahagia. Oh, mantap. Jadi penuh dengan bahagia, di mana bahagia itu syaratnya adalah dengan cara kita memperlihatkan fisiologi kita penuh dengan kebahagiaan. Karena kalau dalam presuposisi NLP itu ada yang disebut dengan the mind and body are one system. Jadi pikiran dan tubuh itu saling mempengaruhi. Kalau pikiran kita lagi bete, lagi bad mood, ya pengaruhi dengan fisiologi kita, dengan tubuh kita. Nah, caranya kayak gimana? Di hitungan ketiga, saya minta teman-teman semua yang ada di sini tepuk tangan gitu ya. Tapi kalau di sana lagi nggak ada orang atau lagi banyak orang, nggak apa-apa, tepuk tangannya pelan-pelan aja, takut ngeganggu orang lain gitu ya. Tapi ingat, fisiologinya harus benar-benar memperlihatkan bahwa kita tuh bahagia banget. Dimulai dari mata melotot penuh bahagia, terus ketawa, senyum kayak gitu, ya, terus digini-giniin gitu ya, diangguk-angguk seperti itu, digeleng-geleng seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi semuanya harus lakukan seperti itu. Ini inti dari materi kita adalah tepuk tangan bahagia ya. Jadi ini syarat utama gitu ya. Jadi ini semuanya harus ikuti. Oke, siap? Kalau siap, saya pengen cek dulu reaksinya. Coba kasih reaksi terbaik dulu buat kita semua. Kira-kira apa? Kalau saya kasih tepuk tangan, reaksinya ada apa nih reaksinya? Ada hati. Terus ada oke, banyak semuanya. Jadi di hitungan ketiga, semuanya sambil tepuk tangan, sambil teriak. Bukan teriak sih, tapi mulutnya itu seolah-olah teriak. Yeay, kayak gitu ya semuanya ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Yeay! Wow, Mbak Feli histeris banget ya. Kayaknya lagi mau meluapkan sesuatu sepertinya ya. Mas Dana juga sama. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Dan tentu di tengah-tengah kita teman-teman sudah hadir, ada moderatornya, ada pembicaranya yang dua-duanya ini keren banget gitu ya. Ini joss banget. Dan di tengah-tengah kita juga ada master trainer tuh, ada Mas Arista. Halo dulu Mas Arista. Wow, effortnya lumayan ya, harus ke belakang dulu. Oke, dan di sini itu seperti yang kita tahu, karena ini eksis banget ya, ada Mas Dani gitu ya. Mas Dani ini yang memang akan sebagai moderator nantinya gitu ya, dan beliau juga adalah sebagai CEO di Didik.co gitu ya, dan bukan hanya CEO aja, beliau juga adalah sebagai seorang founder gitu. Nah, apa itu CEO dan Didik? Kalau teman-teman tahu, ini adalah platform edukasi, jadi buat mengasah skill keterampilan dari para pengusaha gitu ya. Kalau pengusaha pengen ditingkatin lagi skill-nya gitu ya, bisa lewat platform ini gitu ya. Dan bukan hanya itu, pengajar juga bisa, para trainer juga bisa, karyawan pun bisa gitu ya. Kalau pengen benar-benar ngerasa udah bertahun-tahun kenapa nggak dipromosi-promosi gitu ya. Jangan-jangan ada gap kompetensi nih di teman-teman semua. Nah, ini jagonya nih nanti sama Mas Dani gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mas Dani ini udah berpengalaman banget, lebih dari 19 tahun teman-teman semua gitu ya. Malang melintang di berbagai perusahaan multinasional gitu ya. At least beliau ini adalah seorang praktisi. Tapi bukan menjadikan seorang praktisi itu tidak bisa mengajar gitu ya. Kenapa? Karena sebelumnya juga memang punya keterampilan dan memang pernah berkecimpung juga sebagai dosen. Gak nanggung-nanggung, sempat dosen di UI juga, di Atma Jaya, terus di banyak banget lah pokoknya teman-teman semua. Dan saya di sini nggak sanggup untuk terlalu berpanjang lebar mengedifikasi Mas Dani gitu ya, karena percuma. Semakin saya meningkatkan kualitas edifikasi saya untuk Mas Dani, ya tidak akan bisa melampaui realitasnya lah. Pokoknya keren banget Mas Dani itu gitu ya. Dan tentu moderatornya oke, pasti jos banget nih speakernya juga gitu ya, pembicaranya juga. Nah, ada Mbak Joyce juga nih. Halo Mbak Joyce. Nah, cuman karena saya itu masih lemah gitu ya, jadi saya nggak kuat kalau harus menjelaskan siapa Mbak Joyce itu gitu ya. Ini harus sama Mas Tunggunya langsung. Jadi sama Mas Dimas aja langsung ya. Oke, teman-teman semua, biar Mas Dimasnya keluar suaranya.
suara yang benar-benar menggelegarnya itu keluar banget, harus dikasih reaction dulu. Wah, reactionnya apa kira-kira? Siap, silakan kasih reaction dulu. Ayo. Mantap. Belum semuanya nih, ayo. Ada Mbak Frasi. Oke. Oke, teman-teman semua yang nggak on kamera, ayo. Nggak apa-apa, pakai kameranya di-on-kan aja teman-teman semua. Kalau memang belum mandi juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lagi di mana juga nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau memang dirasa berkeberatan ya nggak apa-apa gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman semua dan kita langsung sambut aja nih moderator yang keren banget. Mas Dani siap? Siap, oke. Gila, mantap Mas Dani, silakan tepuk tangan buat Mas Thank Dani. you banget semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Sekarang kita live dari Antasari. Ya, jadi ini kita mengerti bahwa situasi memang lagi sedang meningkat ya untuk Omikron, tetapi kita harapkan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tentunya juga di sini kita tetap dengan prokes gitu ya. Makanya saya juga jaga jarak sama Joyce. Oke, ini mungkin saya minta izin ya untuk lepas masker saya. Oke. Jadi biar kelihatan kan, yakin bahwa ini memang orangnya benar gitu ya. Nanti Joyce juga kita lihat apakah benar dia Joyce atau tidak gitu ya. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mungkin pada waktu hari Sabtu pagi, udah cycling, udah jalan-jalan, olahraga pagi. Nah, sekarang waktunya kita bisa belajar bareng untuk coba nih bagaimana upskilling. Upskilling ini waktu pertama kali dengar nih kayak ya kita ngangkat apa ya? Apa ngangkat berat gitu, uplifting gitu atau gimana? Tapi kalau hubungannya misalnya dengan dunia kita di LND, baik teman-teman semua sebagai praktisi ataupun juga yang sangat dekat dengan teman-teman LND yang lainnya. Nah, ini kita mau melihat bagaimana caranya menghadapi challenge-challenge yang sekarang itu kalau dibilang macam-macam deh bagi seorang L&D practitioner, kita dituntut untuk bisa handal, bukan hanya mengerti tentang bagaimana caranya untuk melakukan rangkaian program L&D, tetapi juga untuk bisa mengerti dan menggunakan semua teknologi-teknologi. Nah, ini kalau misalnya rekan-rekan semua, saya panggilnya enak apa nih? Mas dan Mbak ya gitu ya, atau mungkin yang Bapak Ibu semua, atau rekan-rekan L&Ders ya. Kalau lihat di sekarang nih di depan, ini terus terang nih masih baru prototipe ya untuk bikin podcastnya. Ya, apalagi nanti mungkin ke depan para L&D akan banyak menggunakan peralatan-peralatan seperti ini, nggak hanya Zoom, nggak hanya Miro, nggak hanya mungkin nanti RSIS gitu, tapi mungkin juga udah mulai melakukan banyak misalnya kayak podcast dan segala macam. Nah, untuk itu kita akan coba belajar langsung dari praktisinya yang handal nih. Kita akan coba kenal ya sama-sama dengan dia. Namanya adalah Joyce Pauline Perdanayanti. Ini pasti edisi perdana dari keluarganya nih ya. Jadi pasti anak perdana. Oke, nah Joyce adalah seorang HR leader, sudah banyak sekali berkecimpung di dunia HR dari awal mula dia lulus kuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Psikologi. Kemudian, by the way, waktu di Fakultas Psikologi dulu, pacarnya anak mana? Aduh, yang keberapa dulu dong? Yang keberapa? Oh, yang keberapa Enggak, dulu? maksudnya biasanya anak psikologi kalau pacaran itu pacar jadi eksperimen. Iya benar. Ya kan? Terus jadi Biar nanti buat skripsinya dia kan? Buat skripsi dia, Oke. terus nanti buat bahan buat ngajak. Buat bahan. Iya. Itu jadi kan? Oke. Nah, atau at least buat bantuin nyebarin kuesioner ya kan? Nyebarin kuesioner pacar duluan. Nah, setelah selesai jadi psikolog gitu ya. Kemudian banyak berkecimpung di dunia HR di berbagai macam perusahaan, di berbagai baik nasional maupun internasional, yang multinasional, termasuk juga di industri farmasi, industri retail, kemudian juga pernah di mana lagi nih, Kin? Building material. Material, wah, FMCG. ini material berarti
gaul sama tukang bangunan ya? Iya, betul. Oh, sama banget. arsitek, Oke. tukang. Nah, ini pengalaman lebih dari 20 tahun. Nah, banyak sekali pasti yang dilihat. Dan juga areanya nih, nggak hanya di generalis, tapi juga di OD, Organizational Development, juga pernah di Recruitment and Training, sebagai business partner juga, HRBP, ya, Knowledge Management, sama Talent Management. Itu hampir seluruhnya ya, ya termasuk untuk OB. Enggak juga. Iya, Oh, enggak, General enggak. Affairs, iya benar. Oh ya, oke. Ya, General Affair juga kan. Nah, sip. Wah, ini kita banyak bisa belajar banget nih ya dari Mbak Grace nih. Mbak Grace lagi, Mbak Joyce. Gawat nih, Dani. Aduh, sorry, nggak apa-apa. Ini kan namanya agak deket-deket ya kan, ada Iya, iya, SS-nya iya. kan. Oke. Nah, sekarang juga Mbak Joyce ini sebagai pemerhati dan praktisi dari kesehatan mental bersama grup 83 Alchemy atau 83 Alchemy. Pandai nyanyi, wah, dan juga banyak mengeluarkan album rekaman sendiri. Ya, maksud sendiri aja ya kan, nggak dipublikasikan. Yang rekaman sendiri kan. Kemudian sekarang banyak mengadvokasikan dan membantu para insan untuk peduli terhadap kesehatan mental dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan. Itu penting banget tuh. Jadi sekarang memang ada isu-isu tentang kesehatan mental, sebagai HR practitioner pun membawa work-life balance dalam perusahaan, dan kita semuanya bisa happy dalam menjalankan pekerjaan. Amin, ya ampun, amin ya Tuhan, amin. Ya. Baik, tanpa lama-lama lagi ya, silakan. Oh ya, satu lagi, selain sebagai psikolog dari Unpad, dan juga punya gelar S2 MBA dari IPMI International Business School. Wah, lengkap banget ini nih. Sip, baik. Kita coba lihat apakah benar Mbak Joyce ini. Coba boleh tolong dibuka maskernya. Kita. Oke. Oh iya, benar Mbak Joyce. Sip. Oke, Mbak Joyce, the floor is yours. Oke. Terima kasih Dani, perkenalannya lengkap sekaligus bodor karena memang itulah Dani. Nah ini saya. Iya, rekan-rekan semua, manggilnya rekan-rekan lah ya, karena saya tahu kalau di LND ini egaliter ya Dan ya. Jadi setara lah semua ya, rekan-rekan aja. Kalau Bapak Ibu tuh kesannya formal dan ini ada muncul ini di layar saya. Gimana? Oke. Ya, makasih. Ya, jadi senang sekali, sekaligus merasa terhormat ya, bisa hadir di forum ini dan baru tahu juga karena ternyata ini bukan yang pertama ya. Jadi ini memang sudah sangat solid nih, Mbak Feli, Kang Tisna, Kang Yana, Mas Arista dan yang lain-lainnya lah ya di klub LND ini. Ya, bicara tentang upscaling, sebenarnya kita nggak asik kalau langsung ke sana, ya. Jadi kita bisa tampilkan slide dulu kali ya, untuk jadi pengantarnya. Kan LND itu esensinya kalau betul mengaku sebagai praktisi, itu mesti jago untuk di bagian appetizer-nya gitu ya. Ice breaking-nya itu mesti dapat dulu untuk dragging attention dari semua peserta. Kan gitu ya Dan ya? Yang penting dramatic entrance dulu. Nah ini dramatic entrance-nya seperti apa? Nah ini dia. Pasti langsung ingat ya. Ini siapa? Ini yang main namanya Joyce ya? Mofovic. Jovovic. 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 Joyce Pauline Jovovic sebenarnya. Okay. Jadi itu waktu kuliah psikologi gue pacaran sama Pak Jovovic ini ya, Ma. Oh, anaknya kan berarti kan nih? Ya, ya. Ini anak kami. Oh, mantap ya udah sampai Hollywood ya, sukses dia di Hollywood. Oh jelas lah, gimana bapak ibunya. Ya. Okay, jadi bapaknya dosen sastra Rusia, terus saya mahasiswa psikologi. Kalau saya sama Dani ketemu, sebenarnya lebih mirip stand up comedy sih. Kita salah nih. LND meetup ini salah pilih kami berdua. Habis ini kita lanjut stand up aja ya. Iya. Baik. Jadi sebenarnya sudah 2 tahun lewat ya kita pandemi ini ya Dan ya 2021 disambut dengan sangat antusias, ternyata agak zonk juga gitu ya, yang bikin agak terhibur tuh karena vaksinasi sangat masif terutama di negara kita ya.
Tapi ternyata kok belum kelar juga gitu ya. Semua masih wait and see. Sampai masuk 2022, another hope. Tapi ternyata ini ada Omikron nih ya, ngerecokin aja ya. Jadi kita juga tadi yang mau ketemu offline, the first offline gathering after pandemic gitu. Ternyata pandemiknya masih belum mau. Nah, belajar dari anak kami, saya dan Pak Jovovic ini, ya sebenarnya di tahun ini kita sudah tidak cocok lagi menyandang sebagai transformer. Jadi kalau LND people, LND practitioner itu biasanya bangga ketika mengklaim dirinya sebagai agent of change. Atau istilah kerennya apa film kesukaan lo dan Transformer. Transformers. Transformers Iya, ya. betul. Tapi salah satu aja sih sebenarnya tuh, bukan salah satu aja. Satunya lagi tuh yang berubah. Iya, itu Gaban Sariban. Nah, itu kalau anak-anak 90-an pasti tahu. Anak 90-an ya. Suka ya dengan berubah gitu ya. Atau Sailor Moon juga berubah gitu ya. Nah, tahun 2022 ternyata bukan lagi Transformer ya, Dan ya. Sudah mutan. Jadi ini udah Dani Aksen, Arista Aksen, Tisna Aksen, dan Joyce Aksen juga gitu ya. Jadi LND practitioner ini kalau tahun lalu Transformer itu masih identik dengan agent of change. Tahun ini kita nggak punya pilihan kecuali kita harus bermutasi. Kita sudah mutant, ya. Karena apa? Karena jawabannya di slide berikutnya. Nah, kenapa? Nah, satu kata dalam bahasa Inggris ini pun ini sudah terserap di bahasa Indonesia, betul? Dani yang Bapak dosen sudah ada. Sebenarnya saya masih mencari-cari tahu kalau bahasa Indonesia-nya itu apa ya. Iya kan, karena udah disebutnya resiliensi ya. Iya, resiliensi, tahan banting, kokoh. Mungkin saya salah ya, tapi seingatnya itu sih. Iya benar, karena kata ini tercakup macam-macam ya. Jadi tidak cuma kuat, tapi juga tangguh, kokoh, tahan banting, apalagi ya. Kalau bahasa Jermannya gampang, dablek. Dablek. Bener. Nah terus kenapa tuh kok gambarnya ada padang gurun sama hills? Kalau dari Dani ada, mungkin dari Dani mau ngelempar ke audiens, terserah kan moderatornya. Oke, boleh nih kira-kira dari nih, teman-teman, rekan-rekan semua, ini apa yang menjadi dasar kalau tadi resiliensi ada gambar stiletto ya, sama padang gurun. Apa hubungannya nih? Apa hubungannya ya? Kira-kira ada mau open mic? Silakan. Apa ya hubungannya? Kalau malu-malu mungkin saya, kalau mungkin boleh saya coba. Iya, kalau soalnya kalau jalan di padang pasir pakai stiletto itu susah banget. Jadi biar bagaimanapun tetap harus dijalani dan terus harus nyampe ke tujuannya. Iya, mantep banget. Terima kasih. Keren, ya. Terima kasih. Baik, Anda mendapatkan voucher makan siang. Kalau bisa langsung ke Sarang, dapat gratis langsung sekarang ya. Terima kasih. Voucher makan siang bersama Terima Dani kasih, Kosasi Mbak pula. Francisca. Terima kasih banyak. Barusan dengan rekan siapakah namanya? Mbak Francisca, nama ya? saya Francisca. Iya. Oke, Mbak Francisca, terima kasih banget. Ini bedanya ya Dani ya, kalau di forum LND practitioner itu ya dilempar pertanyaan langsung ada. Langsung. Jadi nggak krik-krik ya. Betul. Jadi nggak krik-krik. Tadi aja saya ngira tuh stiletto mau nanya mereknya apa. Itu duluan yang kepikiran. Ya. Ada aja malah kepikiran mereknya. Beda ya kalau marketing memang yang dicari mereknya. Iya, jawaban rekan kita Mbak Francisca yang cantik sekali tadi itu benar banget. Jadi sebagai business partner, LND people itu tetap punya tujuan di ujung sana. Itu dilambangkan dengan ada puncak gunung ya, gunung atau bukit lah itu ya. Nah, tapi perangkat yang kita punya, nggak peduli laki-laki apa perempuan loh ini. Stiletto. Heels-nya setinggi itu, minimal 7 cm gitu. Bentuknya apa? Macam-macam ya. Kenapa kok analoginya dengan stiletto? Karena pada ngalamin nggak pada saat pandemi mulai, demi agar keputusan tidak populer untuk layoff karyawan bisa dihindarkan, investasi perusahaan untuk program pengembangan pangkas habis kan?
ya kan? Oh, udah nggak ada lagi. Budget udah di-approve, koreksi di pertengahan tahun. Ya, karena mulai bulan apa tuh ya? Dan kita mulai Maret ya. tahun Maret 2020. 2020 ya. Ya, Ya. sebentar lagi ulang tahun yang kedua. Sebentar Tapi lagi. jangan dirayain. Nggak Jangan usah dirayain, dirayain. jangan bilang panjang umur. Jangan ya. Jangan panjang umur. Commemoration aja ya. Commemoration aja. Mudah-mudahan memang 2022 ini bounce back-nya seluruh dunia, terutama Indonesia ya. Iya benar. Jadi terutama teman-teman di LND. Dari sekian banyak kebutuhan perusahaan, katakanlah begitu ya, yang budgetnya sudah disetujui, betul-betul koreksi dilakukan dengan tandas ya, karena semua budget yang diistilahkan sebagai development investment itu pasti dipangkas habis. Nah, seperti apa teman-teman waktu itu berusaha bertahan, berusaha tetap eksis? Karena sebenarnya kalau betul kita adalah praktisi learning and development, tidak ada budget. Yang namanya development itu adalah misi yang harus accomplish. Jadi tetap harus ada yang bisa kita lakukan. Nah, caranya gimana? Karena kalau ngeluh udah, itu perlu diadres ya. Jadi kita komplain, udah disampaikan, ini tetap penting loh ngomong sama atasan gitu kan ya Dan ya. Ngobrol sama CEO, tetap aja nggak boleh investasi tahan dulu. Kita wait and see gitu ya. Nah, terus gimana caranya supaya kita tetap eksis? Karena kalau betul rekan-rekan adalah praktisi LND, dikasih budget ataupun tidak, kita tetap bisa gerak. Caranya gimana? Next slide. Nah, caranya ini namanya juga sama teman-teman LND ya, dan kayaknya agak haram kalau langsung dikasih jawabannya. Kita mau masuk dalam aktivitas. Nah, nanti saya minta tolong untuk Mas Arista dan Kang Tisna ya untuk mengatur bagaimana caranya agar kita tetap bisa mengadakan aktivitas ini. Ya, bayangkan tahun 2030 akan ada media yang concern membahas masalah-masalah HR, khususnya learning and development, itu akan menampilkan satu headline news. Jadi yang di bagian paling depan media itu, ya. Kemudian di sebelah kanan itu bayangkan headline news seperti apa yang rekan-rekan ingin tampil di situ. Headline news ini yang tentu saja yang ada muatan tentang kontribusi kita. Ya, jadi bayangkan di 2030 nanti akan ada commemoration situasi pandemik di Indonesia atau di media internasional, terserah. Karena 2030 tuh lumayan visioner tapi juga nggak jauh-jauh amat dari tahun ini, sekitar satu window ya, 8 tahun kemudian. Rekan-rekan ingin berita apa yang termuat di sana? Headline-nya mau apa? Dan ketika itu di-elaborate dalam berita di bawahnya, itu ada peran kita. Ada nama lengkap kita dituliskan di situ sebagai agent of change-nya. Ya. Lalu yang di sebelah kanan itu tentu saja itu kita list down apa saja sih kontribusi yang kita bisa berikan, dan kemudian di commemoration 2030 nama kita muncul lagi. Itu artinya memang kita tokoh bersejarah lah dalam LND. Gitu. Nah, mengenai teknisnya mau seperti apa? Mungkin Dan? enaknya bisa langsung ditulis di chat aja ya buat rekan-rekan semua. Biar praktis. Jadi mungkin sekali lagi, tolong boleh dijelaskan. Ya. Mbak Joyce. Jadi dicantumkan headline news-nya apa? Oke. Kita pengen headline news yang muncul menyangkut kontribusi kita sebagai praktisi LND pada commemoration pandemi 2030 itu apa? Oke, ya silakan headline news. Ini headline news yang bisa heboh, yang bisa sangat menarik, catchy, ya dengan kalimat-kalimat yang mungkin oke, wow juga nggak apa-apa ya. Tapi asal jangan yang headline news kayak misalnya ditemukan itu kayak di salah satu koran gitu kan ya, satu koran. Ya, misalnya kayak maling ayam ketangkap berapa, kemudian digiring berapa banyak, itu panjang banget headline news ya gitu kan.
Iya, Oke, ini yang itu membuat ekstrem kita kiri. bisa lihat ya Iya. bagaimana kita semua di tahun 2030 tadi itu dengan suatu Iya. keunikan ataupun Iya. kemampuan baru. Ya, Kemampuan. silakan dituliskan Iya. di kolom chat. Tuliskan di kolom chat. Kalau mau sebut brand boleh nggak ya, Dan? Misalnya pengen dimuat di The Jakarta Post gitu, boleh nggak? Oh iya, boleh. Boleh ya, boleh Silakan. loh. Pas juga kan, dulu pernah di iya, Kompas dulu Kompas Gramedia. Gramedia. Ya, baik. Nanti setelah ini kita akan mengundang sponsor dari Kompas Gramedia sekaligus. Ya. Kompas Gramedia dan The Jakarta Post harus jadi sponsor. Oh iya, karena benar, sudah Pak. disebut dengan cuma-cuma. Nah, headline news di Jakarta Post. Jakarta Post. Sip. Misalnya ataupun di Kompas Kompas. atau di media-media yang terkenal. Waktunya berapa lama, Dan? Mungkin sekitar 5 menit. Silahkan 5 menit, rekan-rekan. Ya, mungkin atau bisa dikasih satu pancingan. Contohnya seperti apa? Pancingan. Oh ya. Misalnya nih, sekarang mobil yang lagi ngetop tuh Tesla ya. Ya. Terus kemudian beberapa bank inovatif nih, membuat robot-robot untuk menjawab customer yang minta relaksasi bunga pinjaman, ya kan? Itu yang terakhir itu adalah inovasi yang muncul pada saat pandemi ya, supaya customer service tidak mengulang-ulang memberikan jawaban yang sama, maka beberapa bank punya robot untuk menjawab customer. Nah, headline news-nya contohnya itu penemuan robot artifisial 2022 brings quantum leap for company apa. Oke. Contohnya kayak gitu. Nah, berarti nanti ini L&D nih ya. Ini L&D apa tuh kalau analoginya kayak gitu? Ya. Ruang training virtual di Metaverse. Mungkin 2030 Metaverse sudah ketinggalan ya. Oh iya, tapi itu diingat, ya, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, boleh. Kan di boleh. 2030 bisa diingat lagi, artinya si Metaverse ini sesuatu yang impactful. Betul. Ya, atau upskilling-nya apa? Ya, kira-kira skill-skill yang baru. Ya, skill yang baru. Misalnya Arista from Indonesia can flying without wings when teaching atau apalah facilitating training. Jadi fasilitatornya di atas gitu, terbang, kan mutan. Oke, silakan. Ayo dituliskan di kolom chat. Boleh apa aja, jangan takut atau ragu atau malu. Ini nggak ada yang benar atau salah ya. Kita mau lihat, dan saya yakin semuanya pasti punya kreativitasnya nih. Wah, counting down 3 menit. Boleh lebih dari 1 ide nggak, Dan? Boleh ya. Silahkan, headline news kan bisa banyak ya. Iya. Headline news bisa banyak ya. Coba tanya deh sama yang tahu kan. Bisa banyak. Bisa ya, pokoknya bisa deh. Wes, boleh di chat, silakan nih ya, yang mau juga langsung boleh juga atau open mic, silahkan. Bayangkan tahun 2030 kita mungkin dunianya ini secara teknologi, demografi, sosial, budaya sudah berbeda. Nah, kira-kira apa yang akan menjadi headline news-nya nih buat kita semua sebagai praktisi L&D? Bisa juga ini, Dan, inspirasi dari lagu kebangsaan kita juga loh. Kan ada lirik, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya. Siap. Sekarang badannya Indonesia kan sudah dibangun nih, infrastruktur semua sudah jadi. Ya. Nah, bisa jadi itu jadi ide untuk teman-teman juga. Infrastruktur yang sudah sophisticated seperti di tahun 2022 ini, 2030 nanti bisa menginspirasi teman-teman sebagai praktisi L&D untuk apa? Ya kan? Itu sangat challenging. Gitu loh. Betul. Semua udah dipermudah secara infrastruktur. Lah, 8 tahun lagi kita mau apakan itu? Kita mau riding the wave. Kan itu harus The wave. Siapa wife-nya siapa kan? Karena saya ngobrol sama Dani, jadi pikirannya belok. Riding the wave. Astaga, bahaya sekali keplesetnya. Silakan, ayo.
boleh apa aja, silakan ditulis. Atau ada yang mau open mic? Silahkan. Iya. Oke, kita lihat. 1 menit 11. Wah, ini Udah malu-malu banyak. nih. Oh, belum? Belum. Masih ada waktu 1 menit lagi. Ya, silakan di chat tadi. Mungkin di sini kita coba Ini kayak colek-colek ya. brainstorming ya, Dan. Nggak ada Ya, benar salah loh. betul. Kita colek-colek ya. Ada Mbak Francisca, Wah, ada keren. Mbak Virtually Dana. reality learning Wis, platform in a company ABC is integrating mantap. PC game. Wih, cakep Mas Mbak Francisca nih. Abdi, Mas Kurniawan, Mas Ari Kristanto. Ayo, monggo. Ada Mbak Nelly, Mbak Monica, Mas Arif. Ini kita absen aja ya. Silakan untuk tulis Di absen. satu-satu. Di Mas absen. Cahyo, Iya. Mas Randy, ya, Mas Firdaus, Mas Teguh, Kang Isbot. Ayo, silakan. Bahasanya bebas kayaknya ya, Pak. Bebas, Kayaknya tidak harus. 8 tahun betul. lagi Jakarta Post udah bahasa Jawa juga kali. Di hari Boleh. tertentu Apa aja bisa kan bahasa bisa ya. Indonesia. Iya. Betul. Wih. Iya. Udah mau habis. Mungkin banyakan open microphone kali. Ya. Silakan. Ada yang open mic, mungkin yang dari pertama chat tadi ya. Ada Mbak Francisca. Mbak Francisca nih gimana? Silakan. Ya, mungkin kalau saya kali mungkin karena kan udah semakin, apalagi kan semakin sulit ya untuk face to face. Jadi seperti ini webinar dan kadang-kadang saya merasa mungkin ya agak susah gitu ya kalau training itu hanya melalui webinar. Jadi kalau misalnya ada invention gitu ya, menggunakan misalnya virtual reality gitu ya untuk di learning platformnya, terus habis gitu mungkin bisa juga terus pakai 3D classroom gitu ya. Dan mungkin integrate PC, integrate dengan game-game gitu ya. Jadi mungkin itu bisa. Tapi memang ya ini headline-nya sih. Tapi memang di dalam pengimplementasiannya yaitu mungkin ya saya kurang tahu juga soalnya kan kadang-kadang kan khususnya kalau istilahnya kalau zaman sekarang ya kan kayak istilahnya ya saya kan ya udah lumayan lah udah 40-an lebih gitu loh. Saya sih nggak terlalu digital learning banget gitu loh. Tapi mungkin ya 10 tahun 2030 mungkin yang muda-muda yang udah benar-benar adapt dengan virtual learning atau apa mungkin mereka lebih istilahnya termotivasi. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gini yang benar-benar membuat learnernya itu wah pokoknya aku pengen nyoba, tapi sekalian juga bisa belajar juga gitu loh. Jadi istilahnya nggak membosankan, tapi membuat, wah bagus nih bisa kayak gini, terus saya bisa belajar sesuatu dari itu. Jadi mungkin itu aja kali ya kalau saya. Makasih. Keren banget. Wow, cakep, ya. cakep, Mantap. Thank you. Nah, kita lanjut berikutnya dari Mas Heri Purnomo, silakan. Astaga, ini mah teman saya kayaknya open kamera kan ketawanya. Ayo. Dani ini lebih kacau dari lu. Oke, berarti next ya moderator. Ya. No. Tuh kan, Heri. Oh iya, wis. Maaf ya, rambut saya panjang selama pandemi ya begitu deh. Ya. Dia nggak ada budget ke tukang cukur. Enggak. Sebenarnya nggak mau ketemu tukang cukur. Kalau saya sih karena sekarang era metaverse ke depan dan kalau gue lihat kemarin sudah ada penemuan bagaimana kita bisa menyentuh tanpa menyentuh, dalam artian menyentuh secara virtual. Jadi kalau aku ngebayangin nanti L&D cukup buat program dan karyawan yang ingin skill baru cukup download gitu. Jadi semua udah tertanam chip di setiap individunya sehingga nggak perlu lagi L&D yang harus ketemu muka, cukup misalnya skill hard skill misalnya mereka cukup download dan mereka bisa secara virtual mempelajari itu, tubuhnya pun sudah menyesuaikan dengan itu. Kalau ini langsung hati ke hati ya? Ya langsung download aja udah nggak usah dari hati ke hati lagi. Telepati, hati ke hati nggak perlu langsung ini kan ya? Aduh, andai kita sama pasangan bisa seperti itu. Otomatis, ya. Jadi semua bisa ngebayar. Jadi bagi saya ke depan itu nggak ada yang nggak mungkin. Jadi, jadi dengan pandemi ini karena semua udah terberi dan kita sudah terpaksa untuk mendigital, jadi otomatis ya ke depan sudah sangat mudah seharusnya.
Dan LED inovasinya bukan lagi hanya ke proses yang mulai dari buat lesson plan dan kawan-kawan bagaimana yang sudah kita jalani sebelumnya mungkin sudah tidak digunakan lagi, dan yang baru mungkin sudah mulai tinggal download. Begitu sih kalau aku. Wah, terima kasih. Aku tutup lagi ya, maaf ya. Rambutnya Terima berantakan. kasih. Oke, terima kasih Mas Heri. Kami. Ya, nuwun hair. Nah, Kode-kode. berikutnya ini mungkin ada digabung ya nih Mas Arief ya. Ada 2 chat. Silakan buka open mic, Mas Arief. Oke. Kalau dari saya sih, kalau misalnya bicara nanti di 2030 dan akan ada satu headline untuk memori di awal-awal pandemi itu, bicaranya pasti soal digital banking ya. Jadi yang kebayang di saya sih, the brand new digital bank and how was LND play pivotal role in that major disruptive days. Jadi gimana sih ternyata LND punya peran penting pada saat memastikan bahwa transisi digitalnya itu yang memang benar-benar masif itu bisa jalan, termasuk dari mulai platform digitalnya, terus udah gitu gimana sakit-sakitnya di pertama kali harus pindah dari offline ke online dengan segala keterbatasan yang ada. Kalau tadi di slide itu ibaratnya ada padang pasir tapi jalannya pakai high heels, itu juga yang memang pasti semua merasakan sih. Pada saat online jalannya dengan webcam yang seadanya dan awalnya juga dengan kondisi earphone yang mungkin agak ngadat-ngadat, gitulah pokoknya sampai akhirnya bisa jadi mature. Mantap. Gitu. Ya, menghadapi digital banking ya, ke depannya apalagi OJK sekarang, cuma satu kantor aja udah cukup, udah bisa jadi digital banking ya kan? Ya. By the way, Mas Arief tadi lagi para layang. Itu kelihatan. Iya tuh. Oh, enggak para layang. Saya lagi di tenda. Oh, iya. Habis saya makan saya. Apa-apa kok kita juga nggak tahu ya. Jadi pengen sekaligus deg-degan. Oke, sip. Bercanda ya, Mas. Thank you loh, ini keren banget ya tadi sharingnya. Oke, satu lagi ya, tadi ada dari Mas Daniel V. Lee. Silakan. Ini keren nih. Silakan Mas, open mic. Wow. Wah, nanti ada mau Mas Daniel, silakan. Oke, suaranya nggak kedengaran? Daniel tuh yang dana ini. Daniel V. Lee. Oke, suaranya nggak kedengaran Mas. Mungkin nggak apa-apa saya skip dulu ya. Mohon maaf, saya mungkin langsung ke... Mungkin saya bisa open mic kali ya. Oh iya, silakan. So, Pak Daniel itu guru saya itu, luar biasa. Oh. Oke, kalau dari saya kebayang ini 2030 itu perkembangan metaverse ya sudah mulai mendunia. Jadi yang saya kepikiran itu lebih kepada ini LND itu lebih kepada yang experiential digital ya. Jadi misalnya orang itu belajar itu bukan cuman lihat gambar, tapi memang benar-benar mengalami di situ. Jadi kalau misalnya orang itu misalnya polisi atau apa gitu, ya udah dia benar-benar bergerak mengatasin penjahatnya di situ seperti apa, tentara kayak gitu, misalnya dia itu bisa benar-benar belajar itu perang beneran seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya kan di bidang-bidang lain ada misalnya pilot atau apa itu benar-benar experience. Jadi benar-benar bukan cuma teori, ya, bukan cuma lihat tapi benar-benar mengalami di situ. Dia tangannya juga bergerak, kakinya bergerak gitu. Jadi benar-benar bisa menghayati itu. Ketika dilepas di lapangan ya tentunya akan udah terbiasa. Itu yang saya bayangkan. Jadi lebih kepada experience digital ya. Jadi walaupun secara digital tapi udah bisa langsung rasakan ya, simulasinya udah bisa dilakukan dan sesuai dengan dunia realnya. Yes, misalnya kalau sekarang ada guru sejarah kan itu cuma dibacain gitu kan. Besok beneran kita masuk ke alam misalnya tahun 1945 itu kan. Wow. 45 saya kebakar banget ke Majapahit. Ke Majapahit ya itu. Jadi benar-benar menghayati ya.
Ya, oke, langsung lihat ya kan Fatih Gajah Mada ketika mengucapkan Supa Palapa, kita langsung lihat, nah gitu. Hebat banget Baik. sih. Sorry, saya lebih jauh lagi ke belakang, jadi tahunnya agak kuno banget ya. Terima kasih nih Mas Dana, mantap tadi eksperimental digital. Nah berikutnya nih, Mas Ari Kristanto tadi ada pesan yang disampaikan melalui LND meeting. Nah, silakan kalau mau langsung open mic nih, blended learning save the corporation world during decade. Ya, selamat pagi, selamat menjelang siang, teman-teman. Salam kenal semuanya. Ya, tadi saya chat ternyata salah ya, harusnya ke everyone malah ke LND. Jadi terima kasih sudah di pass on ke everyone. Jadi kalau saya sih melihat 2030 ini kan yang akan menjadi headline mungkin ya bicara tentang LND adalah bagaimana blended learning itu menyelamatkan generasi pekerja ya, menyelamatkan generasi pekerja dari kekurangan kompetensi gitu ya istilahnya. Jadi kalau di awal-awal 2019-2020 mungkin banyak yang benar-benar 90% atau bahkan 100% itu berubah menjadi virtual ya. Training-training tadi disebutkan juga budgetnya mungkin banyak yang dipangkas gitu ya. Tetapi mungkin sampai 2030, 10 tahun ke depan itu virtualnya mulai geser ya. Mungkin sudah mulai back to sedikit-sedikit normal, hopefully. Jadi blended lagi gitu. Nah, antara virtual kemudian juga ada apa yang materi konvensionalnya, ada implementasinya di lapangan dan seterusnya gitu ya. Terutama untuk sektor-sektor tertentu memang trainingnya itu seperti saya di sales, trainingnya ya memang selain knowledge virtual ya kemudian harus ada implementasinya karena jualannya kan di lapangan gitu ya. Nah, jadi blended learning ini yang menurut saya menyambung dengan tema kita juga adalah hal yang perlu di upskill ya oleh saya terutama sebagai LND practitioner, bagaimana metode-metode blended itu bisa lebih bervariasi lagi dalam 10 tahun ke depan dan kita dalam tanda kutip apa ya enggak tanda kutip sih, tapi harus mengikuti metode blended learning yang semakin bervariasi, menguasai itu sehingga bisa diterapkan di company masing-masingnya. Menurut saya sih itu sih. Mantap sekali. Terima kasih Mas Ari Kristanto untuk blended learning-nya tadi ya. Oke, sip. Terima kasih. Berikutnya mungkin terakhir nih ya dari Mbak Monica. Ini sama-sama alma mater Kompas Gramedia. Oh, oke. Berarti sudah fix ya sponsor untuk next-nya. Karena alumninya udah 2 nih. Oke, silahkan open mic. Halo. Halo Mbak Jo. Terima kasih ya kau menyimak. Sama. Ya, Dek. Sebelumnya ini saya mau disclaimer dulu ya. Saya bukan dari LND nih, jadi masih cupu. Cuma ini based on pengalaman pribadi ya. Memang berharap dapat sesuatu yang bernilai lebih dari tatap muka itu udah mungkin so last year gitu. Meskipun to be honest, saya masih berharap itu bisa tetap ada gitu. Mungkin tadi dengan penjelasan dari Mas Ari yang sebelumnya ya, dengan blended itu bisa memberikan hal itulah. Nah, kalau topik dari saya kenapa pengembangan di tanpa batas ya memang ya belakangan ini sebetulnya kita mau ngapain aja itu kan atau mengembangkan diri ya konteksnya ini kan memang sangat mudah. Seperti tadi Mas Dani atau siapa tadi ya yang bilang tinggal download gitu. Ya memang isi-isi lemon squeezy banget gitu kan. Oh sorry Mbak, siapa Mbak namanya Mbak? Heri. Ya. Nah itu ya memang gampang banget gitu. Tinggal kita mau apa enggak gitu kan. Nah terus saya tambahin juga teknologi yang dinamis tentunya. Sama tadi Mbak Jo bilang sophisticated
Nah, itu ya memang udah nggak terhindarkan ya. Dan itu memang sangat bisa digunakan untuk pengembangan diri, termasuk pengembangan diri sebagai karyawan yang akan nanti berujung pada pengembangan perusahaan secara keseluruhan lah gitu ya. Dan yang saya inginkan itu juga teknologinya ini juga harus user friendly lah. Jadi semakin apa ya? Memang benar-benar ujung-ujungnya tuh ada siklus yang siklus belajar dan pengembangan diri yang memang nggak pernah berhenti gitu sih menurut saya. Itu sudah bagus sekali, thank you nih ya. Devina. Thank you banget. Jadi tanpa batas dengan dukungan teknologi yang dinamis, mutakhir dan ramah bagi lingkungan. Bagi pengguna. bagi kan sekarang topiknya juga gitu, sustainability ya kan, termasuk kita ramah lingkungan. Siapa tahu nanti juga ada tahun 2030 LND menjadi pelopor untuk dunia yang sustainable. Iya. Wah, green lah ya. Iya. LND green. Wah, mantep banget. Kok jadi semangat ya? Silakan balik lagi ke Joyce. Silakan Joyce. Halo Mas Dani. Yes. Ya itu, ada lagi tuh Mas yang mau silakan, Mas. open microphone. Ke-skip. Saya yang tadi ke-skip. Oh iya, silakan Mas Daniel, silakan. Iya, Mas Daniel. Selamat pagi semuanya teman-teman, salam pagi. Sehat. Tadi saya menulis tentang high-flex learning implementation. Betul. Jadi hybrid and flexible. Hybrid and flexible. Kalau 2030 nanti kan kita udah bicara bukan lagi industrial revolusi 5.0 ya, udah lewat nanti. 5.0 aja sudah hadir, di mana manusia harus berkolaborasi dengan mesin. Buat saya, dengan pandemi ini sebenarnya kita bersyukur banget, karena kita dipaksa untuk mengenal pembelajaran, training, yang mengkombinasikan dengan teknologi sebenarnya. Kayak tadi barusan dikasih tahu bahwa kita bisa ngembangin diri tanpa ke sekolah pun, tanpa ketemu orang pun, orang bisa belajar, bisa ngembangin diri. Nah, kalau peran kita di LND sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan bahwa seorang manusia yang ditaruh ke tempat kita untuk kita kembangkan, mereka punya skill dan ability. Ability itu bicara attitude, behavior, dan karakternya itu nongol. Sehingga mereka benar-benar bisa berkolaborasi dengan teknologi dan menciptakan hal-hal yang baru. Tadi ada istilah mengembangkan kompetensi, benar banget gitu. Karena saat ini kita terlena dengan melakukan training, menjalankan sebagai operasional, tapi tidak pernah diukur, sedangkan negara di seberang sana, orang udah bicara wisata ke bulan, wisata ke Mars, udah bicara metaverse, udah bicara sesuatu yang dari fiksi menjadi fakta sekarang gitu. Kita nonton Iron Man, sekarang udah ada Iron Man-nya gitu. Bentar lagi real Spider-Man, orang mungkin bisa merangkak-rangkak gitu. Kita masih bicara beradaptasi dengan training virtual, masih punya limitasi dengan teknologi, harusnya enggak ya. Tapi lihat anak-anak kita yang masih digital native gitu. Mereka sangat user friendly dan mereka bisa belajar bahasa, bisa belajar math, mereka bisa ciptakan bom dan lain sebagainya tanpa dituntun. Dan semua itu udah ada. Jadi menurut saya high flex in learning implementation itu harus menjadi headline buat kita untuk mengutilisasi dan membiarkan setiap orang tuh mengembangkan dirinya sehebat-hebatnya supaya mereka tidak dikuasai oleh mesin, tapi mereka berkolaborasi dengan mesin. Itu sih. Thank you. Keren banget ini. Wah, ini blended high flexibility juga, kemudian bisa bisa menguasai mesin, jangan dikuasai oleh mesin. Jadi keinget film The Matrix sama Terminator. Siapa tahu nanti jadi LND Matrix atau LNDinator. Ya kan? Siapa tahu ya. Bisa jadi. Tahun 2000 berapa tuh ceritanya kan? 2030, 2050 kan? Oke, mantap. Terima kasih nih Mas Daniel. Dan terus tadi satu poinnya adalah bahwa secara natural ya nantinya pastinya kita sudah bisa menguasai itu semua nanti. Baik, silakan balik lagi ke Mbak Joyce. Iya,
Makasih Dani dan rekan-rekan semua. Ya, jadi sebenarnya seru sih kalau kita brainstorming mengenai hal-hal yang lumayan visioner seperti itu. Akhirnya kan kita juga bisa self-assessment, baik sebagai praktisi LND-nya sendiri maupun yang sebagai user ya, seperti Mbak Monica Devina tadi kan beliau ini sebenarnya sangat expertnya di bidang legal. Namun willing to join this session karena memang dunia LND itu catchy loh, seksi buat teman-teman yang lain karena di situ berkumpulnya orang-orang yang punya pemikiran tanpa batas, yang kreatif, yang agile dan yang memiliki tadi resiliensi tingkat tinggi tadi gitu. Nah, mungkin supaya menjawab yang disampaikan rekan-rekan, Dani mau fasilitasi untuk pertanyaan atau gimana baiknya? Oke, kita tadi dari slide-nya masih ada lagi? Coba. Ya. Oh iya, balik ke slide dulu. Udah sih. Yang tadi Oke. sampai di sana. Pasti bahasa Jawa tuh, danke. Danke, ya. iyalah, Jawa Tengah. Baik, jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Joyce bahwa memang untuk bisa upskilling nih kita nggak cukup lagi namanya transformasi, tapi harus mutasi. Ya. Kemudian kita harus bisa mengakomodasi dan beradaptasi terhadap berbagai macam perkembangan, baik itu teknologi, tantangan, demografi, ya banyaknya perubahan lingkungan yang ada sekitar kita. Nah, tentunya saya sekarang sudah merasakan indra Spiderman kita mengatakan adanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para peserta nih. Kita open mic aja mungkin, atau ada yang mau taruh pertanyaan di chat dulu, boleh. Dan nanti kalau kemudian ada yang raise hand untuk tanya jawab, boleh silakan. Kita sekarang buka untuk 3 pertanyaan dulu. Silahkan. Sambil teman-teman mungkin open mikrofon ataupun nulis di chat, pengantar saya sebenarnya cuma satu sih. Mengapa tadi digunakan simulasi dengan jika kita menjadi headline news, itu akan seperti apa di 8 tahun kemudian, karena memang satu ciri yang lain dari praktisi LND itu memang harus visioner. Karena visioner itu pula makanya bisa menjadi kreatif, dilimitasi dengan batasan apapun juga hajar aja gitu. Gitu sih. Dan untuk kita bisa memikirkan 8 tahun ke depan lalu kemudian membreakdown menjadi target-target pendek 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu biasanya lebih mudah. Gitu sih. Dan mesti yang memang pas sama yang diminta sama perusahaan ya sebagai business partner, kita memang nggak boleh nyeleneh gitu ya Dan ya. Tiba-tiba punya ide baru sementara dari sisi kapabilitas maupun kehendak top manajemen memang tidak seperti itu, tidak ke sana ya kita harus support sebagai business partner. Itu aja sih pengantarnya. Mangga kalau mau bertanya atau membuka diskusi. Baik, terima kasih Mbak Joyce. Memang tantangannya tuh ke depan sangat banyak sekali, tapi justru kita lihat ke depan seperti apa, kita tarik ya ke sekarang, ke tahun 2022, kemudian masuk ke tahun 2025, sampai ke 2030, untuk bisa mempersiapkan diri ya, dibandingkan nanti kita bukan hanya sekedar ikut tren, tapi kita bisa menciptakan tren juga. Iya, trendsetter. Kita buka 3 pertanyaan, silahkan siapa saja rekan-rekan ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau boleh juga untuk menuliskannya dalam kolom chat. Oh, mungkin saya boleh tanya ya Pak. Silakan. Maaf ya ini jadi kayaknya kok aktif banget. Enggak mungkin kalau saya maaf tuh baru kali ini loh iya semuanya jadi nggak enak. Enggak apa-apa. Silakan. Maksud saya kan terutama di era-era digital seperti sekarang ini kan, ya saya rasa mungkin kemampuan digital itu kan beda-beda gitu ya, dan khususnya mungkin pasti kan yang istilahnya ya lebih mampu dalam masalah digital itu kan orang IT. Jadi mungkin kadang-kadang ya kesulitan juga, misalnya pun dalam company saya, misalnya kita mau buat misalnya virtual onboarding gitu ya, misalnya. Itu kadang maksudnya HR-nya sendiri nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya HR-nya cuma bilang, oh saya maunya ini. Pada akhirnya kan nanti implementasinya kan ya bagian IT consultant-nya. Nah itu gimana ya kalau misalnya kayak gitu, karena kadang-kadang kan orang IT itu kan susah banget kan juga istilahnya
dimintain tolong gitu loh, karena mereka sendiri itu kan kerjaannya udah banyak, apalagi kan mereka mikir alah masalah onboarding, masalah learning and development nih mah pokoknya nomor 100 lah, bukan nomor yang paling penting. Yang paling penting pokoknya kan IT-nya aman, terus habis gitu ya mungkin bagian finance lah itu paling utama. Nah itu kayak gitu-gitu gimana ya istilahnya cara menghadapi hal-hal seperti itu, atau mungkin kadang tuh mungkin saya lihat kan ada kayak HR integration system ya, kayak gitu-gitu ya. Itu saya juga kurang ngerti itu apa sih HR integration system itu. Jadi ada kayak profil orang yang dia itu HR integration system. Ya mungkin itu aja deh ke pertanyaan dari saya. Makasih. Wah, terima kasih ini Mbak Francisca sudah menceritakan curhatan hati kita semua ya. Oke, thank you. Silakan Mbak Joyce, langsung aja. Terima kasih ya Dani. Mbak Siska, tidak perlu minta maaf kalau aktif, kita mah seneng. Belajar sama-sama ya. Belum tentu juga yang nanti saya sampaikan dan nanti ditambahkan barangkali dari Mas Dani juga sudah benar 100%. Kita kan di sini berbagi ya, dan di soal berbagi ini kita saling lengkapin aja. Ini pertanyaannya berarti agak teknis ya Dan ya, bagaimana tetap bisa kolaborasi dengan tim IT. Kuncinya satu sih, apakah strategi learning and development kita, apakah strategi learning and development rekan-rekan itu memang sudah strategis di mata perusahaan. Sudah strategis itu maknanya berarti apakah sudah mendapatkan buy-in atau dukungan 100% dari top management. Kalau sudah, mudah. Tinggal atasan langsung maupun atasan tidak langsung menitahkan sesuatu, maka semua elemen di bawahnya mestinya gerak, termasuk di dalamnya IT yang mesti memang support HR atau departemen lain yang ada dalam perusahaan. Jadi pertanyaan kritikalnya harus dijawab dulu. Apakah ini memang sekedar program rutin yang perlu dijalankan atau memang sudah menjawab kebutuhan perusahaan? Kalau sudah menjawab kebutuhan perusahaan, artinya sudah strategis. Jika belum, jangan buru-buru kolaborasi dengan IT, negosiasi ina-inu, ternyata nggak ada yang jalan, karena pertanyaan kritikal ini yang belum dijawab. Jadi kalau kita, praktisi LND, mau menelurkan sebuah produk, dimulai dari agenda tahunan program Learning and Development, harus kuat dulu. Saya sih lebih senang menyebutnya bukan training need analysis ya, tapi development need analysis. Development need analysis. Secara singkatan juga lebih bagus, DNA, ya kan? Kalau DNA kita strong, maka training itu hanya jadi salah satu tools. Kemudian akan online ataupun offline itu cuma medianya gitu. Tapi ketika development need analysis kita kuat, kita bawa ke top management buy-in, maka semua akan jalan dengan lancar di tataran teknis. Itu sih. Lalu menjawab juga tentang yang HRIS ya. Sebenarnya itu kalau yang pernah saya alami di multinational company waktu itu, ini lebih memudahkan untuk perputaran talent ya, talent movement. Ketika semua data karyawan itu sudah dimasukkan dalam format yang standar, dan kalau di multinational company konteksnya itu berarti di semua negara itu formatnya standar, maka untuk diberlakukannya kebijakan-kebijakan yang sifatnya standar itu lebih mudah. Lalu yang kedua untuk talent movement sendiri dari satu negara ke negara lain juga lebih mudah. Karena nanti akan ada kolom-kolom di HRIS platformnya itu ya. Dia kompetensinya di soal apa itu sudah di level berapa, terus kemudian achievement-nya sudah apa saja, sudah mengikuti program development apa saja gitu. Jadi kalau satu negara butuh dia sebagai talent itu udah bisa kelihatan tuh seluruh datanya. Kayak yang di film-film itu HRIS sepengetahuan saya. Kalau dari Dani ada yang ditambahkan, Mangga Dan? Oh enggak, justru sudah cukup banyak ya dari Joyce ya. Ya mungkin tadi juga dari Mbak Francisca ada hal yang mungkin sedikit lagi boleh tambahkan sama Joyce ya. Jadi ini gimana caranya catch up gitu, bukan hanya kita mungkin lihat dari bisa mengerti ya, tapi bagaimana bisa catch up dengan digitalisasi, kemudian juga dengan berbagai macam teknologi yang baru nih. Nah ini boleh kasih tipsnya nggak apa aja? Tipsnya, iya. Untuk catch up dengan teknologi ya. Memang itu sesuatu yang kita harus get used to it sih. Jadi
Jadi tim LND ini harus, karena mutan ya, mutan itu timeless. Jadi kita tidak boleh mengklaim bahwa gue kan generasi 90-an, gue kan generasi X, gue generasi apa, soal teknologi itu enggak se-savvy anak-anak ini, enggak boleh klaim begitu. Mau tidak mau tetap walaupun dalam level yang jauh di bawah teman-teman dari generasi milenial ataupun generasi Z ya, kita tetap mesti catch up seminimal apapun itu. Jadi blockage yang ada di dalam pikiran itu yang mesti dikeluarkan dulu gitu. Kalau mau belajar pasti tahu kok gitu. Dan pilih orang yang memang sabar ngajarin gitu ya. Kan ada kreativitas juga dalam, mungkin di kolom chat sudah ada sih pertanyaan tentang itu ya. Nanti sekaligus terjawab juga saat kita menjawab pertanyaan Mbak Francisca ya. Jadi kreativitasnya itu juga diwujudkan dalam mencari orang yang bisa kita tanya dan ngajarin. Nggak harus advance, tapi paling tidak secara logikanya kita ngerti. Jadi pada saat berkolaborasi dengan tim IT khususnya, paling tidak nalarnya kita dapat gitu. Walaupun secara teknisnya pasti mereka yang akan lebih menguasai. Gitu sih Mbak Siska. Terima kasih ini ya. Mbak Joyce. Bagaimana dari Mbak Francisca, apakah cukup? Iya, terima kasih banyak. Ya, untuk jawabannya Bu Joyce dan Pak Denny. Terima kasih. Sama-sama. Baik, next question-nya nih. Nah, ini menarik sekali nih ya dari Mas Arief. Upskilling, skill set apa saja menurut Mbak Joyce yang harus dikuasai dalam 3 sampai dengan 5 tahun ke depan? Nah, future skills. Nah, apa nih yang harus kita perkuat nih, future skill set? Iya. Ataupun dari sekarang sampai dengan 3 sampai 5 tahun ke depan. Oke. Ya, yang terima kasih Mas Arief ya. Sebenarnya ini tinggal meng-highlight aja beberapa bagian yang tadi sudah saya dan Dani bicarakan sama-sama dengan rekan-rekan ya gitu. Yang nomor 1 itu memang teknologi savvy sih. Karena itu kita mau nggak mau, suka atau tidak, kita tetap harus ke sana gitu. Metaverse kalau cuma baru dengar, tapi kita nggak lanjutin dengan googling apa itu metaverse, itu sudah sebuah kesalahan besar. Pikirkan ulang apakah rekan-rekan masih mau disebut sebagai praktisi LND atau enggak. Karena salah satu ciri dari generasi zaman now nih ya, mereka tahu sesuatu yang asing tuh langsung yang ditanya Google memang gitu. Malah ada yang ini sedikit contoh nyata gitu ya, tapi relate. Anaknya temen gua dan mamanya dosen gitu, sambil nungguin mamanya nyusun disertasi, dia nanya gini, Mama dulu kok bisa lulus skripsi nggak ada Google? Karena pakai primbon. Kan Google primbon zaman now, ya kan? Bener. Jadi kita memang harus ngikutin kebiasaan mereka gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh nggak tahu apa dikit tanyanya sama Google kan gitu. Jadi memang mau nggak mau harus ke sana ya. Kita harus melek teknologi itu yang pertama. Terus yang kedua yang tadi, yang stiletto di padang gurun, padang pasir tadi gitu ya. Kita memiliki yang namanya resiliensi. Resiliensi itu gabungan dari macam-macam ya. Kita kuat, kita tangguh, kita tidak tahan banting. Kita tahan banting. Kita kuat, kita tangguh, kita tahan banting, kita ulet, semuanya dalam satu paket resiliensi itu tadi ya. Terus kemudian yang ketiga, ini saya nggak bisa menjadikannya sebagai urutan ya, tapi ini lebih ke poin-poin pentingnya ya. Sebenarnya dari periode kapanpun itu mesti ada, tapi ini yang mesti di-highlight. Yang ketiga mesti strategis. Karena perusahaan-perusahaan di dunia setelah pandemi itu lesson learn terbesarnya adalah akhirnya mesti tahu skala prioritas lebih lagi ya. Jadi supaya perusahaan tetap sustain, karyawan tetap bisa sejahtera, karyawan dan keluarganya tetap bisa sejahtera, maka setiap organisasi khususnya yang organisasi yang namanya industri itu memang mesti ekstra hati-hati gitu ya, karena kebijakan paling tidak populer untuk melay-off karyawan itu sebisa mungkin dihindari. Maka sebagai praktisi LND kita support concern dari perusahaan tersebut dengan kita hanya memberikan yang strategis saja. Yang strategis itu yang membawa added value ya. Jadi kalau mengadakan training sekedar supaya tahun itu budgetnya habis, lupakan. Itu udah nggak akan terdengar gemanya lagi di 3 sampai 5 tahun ke depan atau ke jangka yang lebih panjang lagi. Gitu. Jadi kita pun justru harus grab di issue itu
dengan lebih tahu yang kita propose, yang kita agendakan, yang kita rencanakan, itu memang sudah pasti sesuatu yang impact based. Yang ketika dilakukan itu memang kita bisa ukur, ada parameternya yang terstruktur bahwa setiap program yang dibawa oleh LND ini itu memang bersumbangsih besar demi ditingkatkannya produktivitas dan ujung-ujungnya profit gitu. Harus ada. Jadi kalau saya di posisi rekan-rekan sebagai peserta sesi ini, saya pribadi inginnya headline news-nya itu adalah munculnya parameter bisnis dari LND. Gitu. Karena itu yang sekarang belum bisa diukur, semuanya masih kualitatif. Kalau karyawan motivasinya meningkat, apakah betul karena habis training itu? Gitu. Kalau kita untung, kita profit atau kita bisa profit, apa betul ada faktor learning and development juga di sana. Kalau kita bisnisnya grow sekian persen dibandingkan tahun lalu, apakah betul ada kontribusi coaching session yang di bawah learning and development juga. Nah itu yang nantinya mesti muncul tuh di 2030 misalnya. Jadi gitu. Kalau tadi boleh disimpulkan teknologi savvy, business driven, terus yang ketiga strategic atau ya. Impact based. Skill yang lebih strategik ya. Mantap. Nah sebenarnya juga ada satu pertanyaan saya sih kalau melihat itu. Mungkin sebelum sana Mas Arief, gimana Mas Arief? Apakah ada mau ditanyakan lebih lanjut? Silakan open mic. Sudah puas dengan jawabannya? Waduh, langsung mantap loh ya. Bintang 5 ya Mas ya, jangan lupa. Bintang 5, kalau ada 6 bintangnya 6. 6 Mas, oke. Nah sebenarnya mungkin menyangkut hal itu ada juga yang mau ditanyakan ya. Ini pertanyaan dulu pernah saya posting juga di LinkedIn. Kenapa jarang sekali CEO itu datang dari direktur SDM? Misalnya CEO yang sebelumnya dari direktur SDM gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi bilang kan seharusnya bukan hanya bisnis partner tapi juga bisa bisnis driver ya, pendorong untuk bisnis. Nah itu jadi pertanyaan saya dari dulu tuh. Mungkin nanti tahun 2030 bisa dibilang bahwa semua mungkin 70% CEO global dunia datangnya dari latar belakang ataupun berpengalaman sebagai CHRO. Tuh. Tapi ini mungkin jadi topik ya next ya. Iya, Oke, disimpan buat topik next ya. Nanti ya teman-teman LND ya dicatat mungkin ya. Ini jadi menarik ya topiknya. Itu yang berikutnya Dani berhutang nih. Akan ada sesi soal itu khusus. Ya, seru banget soalnya Dan. Kita sukanya provokasi soalnya. Provokasi dulu. Iya, provokasi dulu. Oke, saya rasa udah jamnya sekarang 11.25. Ini senang sekali banyak pertanyaan dari rekan-rekan semua dan banyak interaksinya. Ada lagi mau? Ya, silakan. Oh ya, sorry, ada yang raise hand. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang skip. Terima kasih nih, ada raise hand dari Kang Yana. Silakan. Mangga. Oke, thank you banget Mbak Jos. Tadi banyak yang matanya berbinar-binar waktu statement apa ya? Mesti strategis, mesti buy-in gitu. Dan kayaknya itu sebenarnya obrolan yang everlasting gitu ya. Dari zaman baheula kalau ngomongin nggak cuma LND sebenarnya, ngomongin HR juga sama kan gitu ya. Kalau kita punya ide mau implementasi ya pasti key-nya itu adalah buy-in dari stakeholder lah gitu, dari top manajemen gitu. Nah, boleh nggak mungkin dari experience-nya Mbak Joyce gitu ya, ada tips sederhana, maksudnya tips yang praktikal gitu, yang harus kita lakukan supaya kita bisa dapat buy-in itu, atau mungkin Mbak Joyce sering ngelihat nih kenapa orang-orang LND terutama itu gagal buy-in gitu, karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kayaknya dilakuinnya gitu, caranya gitu lagi gitu. Nah, mungkin ada ya tips lah untuk kami gitu. Thank you, Mbak Joyce. Terima kasih Kang Yana. Tipsnya satu, kalau satu lift sama CEO bisa ngobrol. Kuncinya itu ya. Kuncinya asal liftnya jangan beda ya. Iya. Karena di beberapa bank ada liftnya dibedain ya. Atau enggak nyusup aja langsung ke itu ya. Atau gini, ya alternatif satu di lift satu lift dengan CEO atau siapapun dari board of director bisa ngobrol yang sifatnya engaging conversation. Kita yang create topiknya,
tapi topik itu menarik untuk beliau. Tidak mengada-ada, tidak menjilat, sincere, tapi menarik. Gitu. Apapun bisa, gitu ya. Dan memang untuk bisa create topik ini, satu step lebih belakang dulu, kita harus punya observation skill yang baik, kemampuan mengobservasi. Member yang mana dari BOD ini yang perlu buy-in-nya? Khususnya kan BOD members yang terkenal, wah kalau bisa nembus dia oke banget nih. Kadang-kadang dia lebih powerful daripada CEO-nya, misalnya gitu ya, karena lebih dekat ke owner, misalnya gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kita harus dapat dulu gitu. Ingat lagunya Ari Lasso aja. Ari Lasso di Dewa ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Itu benar banget. Itu Ari Lasso memang lagi ngomongin CEO itu. Tapi poinnya adalah LND practitioner itu basic assumption-nya pasti interpersonal skill-nya outstanding. Namun barangkali on daily basis itu terlalu lembah manah ya kalau istilah bahasa Jawanya ya. Jadi saatnya ini kita lebih memunculkan diri dengan kepala tegak untuk kalau tidak ketemu di lift, kita bisa dekati sekretarisnya. Karena banyak ya sekretaris BOD yang lebih galak daripada BOD-nya sendiri, ya kan? Nah kita tembus dia. Gimana bikin janji, sekali lagi janji yang tidak mengada-ada juga. Dan pada saat kita bikin janji itu, kita juga disupport oleh atasan kita dulu. Jadi hormati komunikasi organisasi juga. Kita nggak selanang-selonong, yang penting atasan langsung kita tahu, dan kita bisa dapat janji untuk berdiskusi. Kalau contoh saya sebagai praktisi, pada saat waktu itu pegang itu dan culture and knowledge management, yang namanya culture itu kan harus top down ya. Namanya culture itu harus top down. Jadi pada saat mendiskusikannya, tidak hanya dengan CEO, tapi tim saya juga harus ketemu dengan founder dari perusahaan ini. Nah kuncinya cuma satu, tembus komunikasi dengan para sekretarisnya dulu, dan kenali timing yang tepat tuh seperti apa. Dan kebetulan waktu itu saya dan tim saya bergabung di perusahaan yang BOD maupun karyawan itu liftnya sama. Jadi bisa ngobrol bahkan dengan drivernya di ruang rokok. Nah itu penting. Itu secara informal ya, secara tulisannya informal dari Kang Isbot. Betul. Justru lebih masuk secara informal dibandingkan secara formal. Betul Apalagi sekali. kalau minta appointment sama sekretaris, kan sekretaris biasanya gatekeeper. Iya, sangat. Gatekeeper ya, dia tuh yang lihat mana yang bisa masuk, mana yang enggak, jadwalnya seperti apa. Nah itu menarik banget ya. Gimana Kang Yana? Maha Kang Yana. Keren, thank you banget. Ini kayaknya sering banget ke skip untuk kita pikirin nih di teman-teman LND ya. Thank you, Mbak. Tips and tricksnya ya, ini suatu hal yang nggak banyak dipelajari di textbook, tapi ya ini banyak-banyak hal yang mungkin dari pengalaman dan bisa di-sharing oleh Mbak Joyce nih sangat berharga sekali nih kita bisa pelajari. Terakhir nih ya, mungkin ada satu lagi dari Mbak Francisca lagi, bagaimana caranya optimal untuk membuat LND budget terutama dalam masa pandemi? Mungkin ini lebih ke budgeting ya, Mbak Francisca ya. Kalau misalnya boleh ini mohon maaf ya, mungkin nanti kita bahas di lain waktu boleh, nggak apa-apa? Iya. Ya, nggak apa-apa. Makasih. Oke, Malah makasih ya. nih, Nanti Dani ada mungkin bisa langsung gitu ya ke Mbak Joyce juga boleh. Monggo nanti bisa diskusi lebih lanjut. Ya kemudian nanti juga ditambahkan ya dari Mas Abdi Suheri, saya bacakan ya. Waktu mengajukan program skalanya trial dulu atau pilot project supaya manajemen tidak merasa butuh budget besar, betul. Nah ini ada prototipenya, ada coba di piloting. Nah setelah trade impact dari skala trial tersebut, mudah-mudahan bisa ke skala yang lebih besar. Wah ini design thinking MVP segala macam tuh ya. Mantap. Oke, ini karena waktu ya, sangat senang sekali ini bisa banyak diskusi, namun akhirnya waktulah yang membatasi kita. Dan saya terima kasih sekali nih kepada Mbak Joyce, kita sangat senang dengan kehadiran Mbak Joyce, sudah banyak sharing dan juga bisa memberikan insight yang sangat menarik, mulai dari menceritakan tentang anaknya
ya Mila Jovovich di film Resident Evil yang bilang bahwa kita sebagai L&D nggak hanya cukup sebagai transformator aja, tapi juga bisa menjadi mutant ya yang punya kekuatan lebih untuk bisa menghadapi segala zaman dan tantangannya. Ditambah lagi bahwa tadi skill set-nya yaitu adalah teknologi savvy, kemudian juga bisnis driven ya, kemudian ditambah lagi dengan strategic. Nah, ini hal-hal yang bisa membuat kita terus upskilling ya sebagai L&D practitioners. Baik, terima kasih. Kita berikan applause dong ya buat Mbak Joyce. Tolong boleh dikasihkan tanda applause-nya di dalam icon Zoom ini. Dan semoga Mbak Joyce dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya nanti kita akan banyak berdiskusi ya secara informal ataupun ada kapan waktu. Jadi sekian untuk sesi kita. Tapi jangan kemana-mana dulu, ya nanti akan dilanjutkan lagi oleh Mas MC kita, Mas Trisna. Baik, saya serahkan kembali kepada Mas Trisna. Oke, makasih banyak nih. Gila ini mah bener daging semua ini. Mbak Joyce, thank you banget Mbak Joyce. Teman-teman semuanya bisa kasih reaction yang terindah dulu nih buat Mbak Joyce, kira-kira apa nih? Hati ya. Wih, mantap. Hati loh, jatuh hati atuh. Dan tentu ini juga keren banget nih dari moderatornya udah bisa memfasilitasi ya Mbak Joyce ya. Sekarang untuk moderatornya nih, silakan kasih reaction terbaik juga nih. Hatinya 2 buat Dani. Kayak lagunya Ari Lasso ya, sentuhlah dia dengan tepat di hatinya. Tepat di hatinya. Wis, mantap. Oke, teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa ini nggak kerasa banget. Kenapa? Karena daging semua gitu ya. Tentu ini bisa jadi sebuah insight yang nantinya bisa memperluas ruang kreativitas kita untuk kedepannya harus seperti apa nih L&D gitu ya. Nah, oke, teman-teman semua. Kita itu seperti biasa ya dari setiap ada event seperti ini tuh selalu pengen dapat feedback dari teman-teman semua. Tujuannya untuk apa? Untuk pertumbuhan kita juga sebetulnya gitu ya. Nanti ke depannya lagi kalau kita ada kegiatan lagi seperti ini, sharing session seperti ini, kira-kira apa nih yang harus kita perbaiki supaya kita lebih oke gitu ya. Nah, tentu saat lagi kita akan minta untuk teman-teman semua mengisi link feedback gitu ya. Yang nanti akan dibantu juga. Nah, ini udah di share screen teman-teman semua. Nah, silakan teman-teman boleh scan barcode atau mungkin masuk ke linknya gitu ya, bit.ly/L&D Meetup. Nah, oke, silakan untuk teman-teman saya kasih waktu sekitar 2-3 menit mungkin ya untuk teman-teman ngisi dulu event feedback ini gitu. Oke, silakan. Oke, mungkin ada beberapa yang sudah ya. Coba bisa dikasih reaction dulu nih teman-teman yang udah. Oke, kasih jempol atau kasih apa gitu ya. Kalau teman-teman sudah. Oke, ada yang sudah?
Oh, masih ya. Wah, thank you Mbak Francisca nih udah nih. Ada Mas Heri Purnomo. Makasih, Mas. Oke, dan mungkin sambil berjalan aja teman-teman semua, ini kami makasih banyak nih buat teman-teman semua gitu ya, yang memang sudah bisa hadir berkesempatan untuk di event ini gitu ya, LND Meetup ini. Dan terima kasih juga atas donasi yang teman-teman udah berikan gitu ya, nanti kita akan salurkan teman-teman semua ke panti asuhan yatim piatu duafa Mizan ya, Cipete. Nah, dan kami juga masih membuka ruang kok teman-teman semua yang memang mau berdonasi, dan nanti kita akan donasikan ke panti asuhan tersebut. Nah, ini teman-teman silakan boleh langsung di scan barcode aja teman-teman. Dan per siang ini teman-teman semua totalnya itu kita sudah sampai 1.250.000 ini. Terima kasih banyak sudah terkumpul sebanyak ini, dan silakan teman-teman semua yang memang mau menambahkan lagi. Silakan. Ayo. Dan kegiatannya nggak sampai di sini teman-teman semua gitu ya. Karena proses belajar itu akan jauh lebih berdampak, lebih efektif lagi kalau kita nggak hanya sekedar berada di level pengetahuan atau pemahaman saja gitu ya. Harus ada experience yang kita benar-benar alami langsung gitu ya. Nah, saat lagi kita akan melakukan sebuah aktivitas di mana aktivitas ini akan memperkuat insight yang tadi sudah teman-teman dapatkan gitu ya dari Mbak Joyce gitu ya. Dapatnya itu tahan lama, biar tertanam di dalam pikiran kita itu tahan lama gitu ya, dan teman-teman juga nanti akan lebih powerful lagi gitu ya. Dan nanti teman-teman semua di sini kurang lebih ada sekitar berapa orang ya? Ada sekitar 25 orang, 15 orang ya, 15 sampai 20 orang. Dan nanti teman-teman akan dimasukkan ke dalam breakout room teman-teman semua gitu ya. Dan nanti juga akan difasilitasi langsung sama pakarnya nih. Ada Kang Yana sama Mbak Feli gitu ya. Halo Kang Yana. Sama Mbak Feli juga. Halo Mbak Feli. Nah, jadi nanti teman-teman semua akan masuk ke dalam breakout room, dan nanti juga teman-teman akan diajak untuk melakukan sebuah aktivitas. Aktivitasnya itu teman-teman akan diminta untuk benar-benar apa nih, aha momen yang teman-teman dapat gitu ya dari apa yang sudah disampaikan Mbak Joyce nanti. Terus nanti juga detailnya mungkin bisa dibantu dijelaskan sama Kang Yana ya, Kang Yana ya. Kira-kira gimana nih Kang Yana? Apa aja nih yang aktivitas yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita ini nih biar lebih powerful lagi nih? Oke, instruksinya sederhana sih di aktivitas kali ini, simpel. Teman-teman nanti akan masuk ke breakout room. Nah, kita akan bagi dua. Di sana teman-teman perlu memutuskan kira-kira lesson learn apa, key takeaway apa, poin pembelajaran apa yang diperoleh dari sesi kita hari ini. Gitu. Berapa banyak terserah, gitu. Terserah berapa banyak. Itu tugas pertama. Setelah itu nanti kita balik lagi ke main room, gitu. Nanti setelah itu teman-teman akan membuat konten gitu, jadi lesson learn tadi akan di-deliver sebagai konten pembelajaran lagi kepada siapa? Tentu kepada orang lain. Nah, kontennya pakai media apa silahkan disepakati, ditentukan bersama, mau pakai TikTok, mau pakai Reels, mau pakai Short, atau mau aplikasi apa aja bebas gitu. Cuma ya ini kita boleh dibilang kita coba simulasi nih upskill kita dengan perkembangan teknologi yang ada. Bisa nggak kita dalam waktu singkat gitu ya, untuk coba bikin konten pembelajaran sederhana. Oke, itu aja. Dari Mbak Feli mungkin ada yang mau dilengkapin? Sudah cukup Kang Yana, sudah lengkap. Siap ya. Jadi teman-teman semua sekarang akan masuk ke dalam breakout room dan silakan untuk bikin konten gitu ya. Jadi per kelompok itu, per breakout room itu satu ini ya, satu konten ya, Kang Yana gitu maksudnya. Ya, betul ya. Oke, sip. Oke, teman-teman semua, bukti bahwa teman-teman siap, saya minta untuk teman-teman berikan reaction terindah dulu nih. Kita harus pastikan bahwa teman-teman masih tetap berada di tengah-tengah kita semua. Wih,
Makasih Mas Mas Arif, Krisna, Mas nanti Dana. kita ada 2 sesi. Jadi Hah? sesi pertama breakout room-nya 10 menit pertama, itu nanti Oke. rekan-rekan bisa merumuskan dulu konten-kontennya, apa Mhm. nih insight-insight-nya yang nanti mau dibuat sebagai konten yang akan nanti dibuat. Jadi kita akan berikan 10 menit dulu di awal. Setelah 10 menit nanti kita masuk ke room utama dulu. Selesai tidak selesai kita balik ke room utama. Oke. Kalau nggak digituin, kalau nggak selesai-selesai Nggak nanti. selesai ya. Saking banyak Iya. idenya ya. Oke, sip. Terus? Betul. Jadi waktu 10 menit untuk diskusi kelompok untuk menentukan apa nih insight-insight yang nanti mau dibawa sebagai konten pembelajaran nanti. Baru nanti yang sesi kedua akan masuk lagi ke breakout room untuk proses pembuatannya 10 menit. Seperti tadi Kang Yana dengan waktu sesingkat-singkatnya bagaimana Anda berkreativitas membuat materi pembelajaran menggunakan all media. Terserah apapun kita tidak batasi. Oke, sip. Wih, menarik banget nih. Oke, teman-teman langsung aja deh ya kita masuk ke dalam breakout room-nya. Teman-teman saya hitung sampai 3, di hitungan ketiga teman-teman akan masuk ke dalam breakout room-nya. 1, 2, 3. Oke. Sudah ada? Nah, oke, silakan teman-teman langsung join aja. Heri tadi itu dia udah sampai di posisi sekarang masuk. Dan si Heri itu dulu pernah jadi manajer
Oke, dari kelompoknya Mbak Feli udah nih ya. Ya, sudah kembali kita. Yes, mantap. Nah, udah jadi biar masuk. komplit dulu. Jadi fotonya dari sekarang aja kalau kayak gitu. Sambil nunggu dulu dari Kang Yana sudah nih semuanya ya. Dari mukanya ceria semua ini. Abis diapain nih sama Kang Yana ya? Oke, sekarang teman-teman semuanya mohon maaf kalau bisa ini di on kamera dulu aja. Kita foto dulu gitu ya. Habis itu nanti teman-teman boleh off lagi gitu ya. Oke, siap? Akhirnya sudah semuanya ya. Itu Arista jadi Dani Kosasi itu Arista. Iya. Emang ganti-ganti terus namanya Kang, maaf. Kang Arista. Oke, siap ya. Kita foto ya. Oke, gaya 1, 2, 3. Oke. Ada lagi? Oh enggak, cukup ya. Oh udah, oke siap. Teman-teman semuanya, tradisinya kalau udah foto udahan. Tapi sekarang jangan dulu ya, karena teman-teman barusan udah bikin karya nih. Karyanya kelihatan dari wajah raut mukanya nih, penuh dengan keceriaan. Mau dari siapa dulu nih? Dari Mbak Feli dulu ya. Ya ini ada yang mau pergi, jadi duluan dulu deh. Oh oke, silakan. Wow, ada Kang Isbot. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Sorry, background belakangnya ya. Aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Hari ini kita mau bicara sesuatu buat teman-teman. Gimana kita pengen tahu di dunia LND seperti apa. Kita akan membawa teman-teman pada satu cerita yang begitu terasa begitu sangat penting banget buat teman-teman LND. Di mana cerita ini akan membawa teman-teman dengan konteks pada suatu perusahaan, begitu perusahaan IT, ada pembicaraan dan segala macamnya. Yuk kita mulai pembicaraan ini, dan nanti kita akan gabungkan apa kesimpulannya dari cerita ini. Oke teman-teman, monggo. Halo Pak Kurniawan. Halo, itu loh, iya, apa kabar? Lagi makan siang apa nih? Baik. Iya, ya ini ya kebetulan ya mau makan siang. Itu saya lihat ada Pak Abdi itu lagi sendirian tuh di kamar gimana? Di meja. Di meja sana ya? Oh, iya. Perlu kita gabung nggak ke sana? Boleh, yuk ke sana aja sambil ngobrol-ngobrol. Mungkin ada sesuatu. Saya lagi sibuk banget ya Pak Abdi. Iya, namanya bos besar ya. Jadi memang ya. Jadi kenapa nggak tercapai? Kamu ngerti kerja nggak? Aduh, itu kamu pasang target trading tapi efeknya nggak ada gimana sih? Yang benar dong. Ini budget keluar terus nih. Permisi Pak Abdi, ini jusnya mau ditaruh di mana Pak Abdi? Aduh. Permisi Pak. Ya datang makanannya. Terus aja Mas. Ya makasih Pak. Monggo dienakin Pak. Monggo. Mbak Siska sama Mas Kurniawan mau pesan apa, Pak? Oh iya. Saya pesan mie ayam aja satu. Oh, wes. Mas Kurniawan pesan apa, Mas? Ya, bakso satu. Oke. Aku tak tinggal ya. Monggo Pak Abdi, maaf tadi agak ganggu. Monggo. Ya, makasih. Halo Pak Abdi. Halo Mas. Iya nih, lagi makan siang lagi ganggu nggak nih Pak? Enggak apa-apa, biasa lah. Jam istirahat kalau saya sih memang waktunya 25 jam sehari ya, kerja terus. Jadi susah sih cari waktu saya. Gimana? Boleh join nggak nih saya sama Mbak Siska? Boleh. Gabung aja. Ini siapa? Ini Mbak Siska, Pak, dari tim saya di HC. Oh iya, kok nggak? Ya. Iya, padahal sering ketemu loh, tapi nggak pernah tahu nama saya ya Pak ya. Iya, maaf ya. Soalnya ya Mbak tahu sendiri karyawan kan ada ribuan ya, jadi saya nggak hafal satu-satu sih, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Iya, tadi kan sempat ngobrol sama Mbak Siska, juga ketemu di lobby. Ini kan kita banyak terima karyawan baru nih Pak, cuman kan karena kondisi pandemi, ternyata karyawan barunya belum sempat kita latih nih secara keseluruhan gitu. Jadi khawatirnya kan mereka knowledge-nya kurang gitu. Sementara kita banyak WFH juga sekarang ya Mbak Siska ya gitu kan ya. Iya. Jadi ini kasihan gitu loh Pak, kalau kita lihat kan kok
mereka ya baru terus WFH di rumah juga nggak tahu ngapain. Kita memang ada sih istilahnya ya program-program virtual meeting atau apa, tapi pada akhirnya kan kayaknya nggak terlalu apa istilahnya nggak terlalu bagus lah, maksudnya nggak terlalu terstruktur gitu loh. Gimana ya Pak ya kalau kayak gitu? Kalau apa ya kira-kira yang misalnya kita perlu pikirkan atau apa, mungkin Bapak ada juga saran untuk ini. Berarti program-program yang sekarang lagi running itu dampaknya belum maksimal gitu maksudnya ya? Iya, untuk karyawan baru terutama. Jadi kayak onboarding kayak gitu-gitu gitu loh Pak. Itu memang kayaknya agak kurang lah istilahnya. Karena kan ini semua pada WFH semua, jadi mereka bingung mesti ngapain dan apa skillnya yang mereka harus istilahnya perbaiki, apa yang harus dipelajari gitu loh. Ya kalau yang saya lihat sih sekarang ini ada banyak banget ya yang di luar sana itu vendor-vendor yang bisa bantu kita untuk setup seperti masalah kita ini, karena kita tahu sendiri sekarang lagi zamannya COVID, terus juga ke kantor juga terbatas banget ya. Jadi mungkin kita bisa pakai teknologi-teknologi kali ya. Coba dicari ide deh, teknologi-teknologi yang sekarang itu yang bisa kita pakai itu yang gimana gitu. Kalau nanti udah ada, coba dibuat 1-2 slide draft-nya, nanti presentasikan ke saya deh. Butuh budget berapa, nanti saya coba pikirin gitu. Oh, oke. Oh ya, makasih banget loh Pak ya. Jadi kalau sudah ada ini, jadi nanti kita ajukan budgetnya Pak. Mungkin kita bisa buat platform langsung dibuatkan day 1, day 2, day 3, apa-apa aja yang mereka bisa lakukan. Iya, jadi nanti coba dibuat dulu draftnya 1-2 slide gitu ya. Nanti coba tanya ke Bambang ya, sekretaris saya ya, Bambang. Nanti kasih tahu aja, nanti minta tanya, saya ada waktunya itu di hari apa, jam berapa, nanti langsung daftar aja nih, langsung registrasi aja. Oke, gitu. Iya. 10 menit cukup lah ya, 10 menit ya. Cukup. Saya 10 menit ya. Iya, cukup. Ya, jadi nanti presentasi ke saya dulu aja, nanti kita coba-coba brainstorming, kalau memang sesuai dengan yang kita butuhkan, menurut saya sih budget bisa kita minta sama owner sih kalau memang sesuai ya. Yang penting jelas dampaknya itu loh. Jadi seperti yang tadi kan training di lapangan tapi kan nggak ada dampaknya gitu ya. Jadi saya agak gimana gitu ke owner kalau gitu. Iya Pak. Disiapin dulu ya. Ini Mas, ini kecap sama saus mana Mas? Aduh. Ya terima kasih ya. Maaf mengganggu loh Pak. Dibayar dulu di kasir Pak. Pak, dibayar di kasir Pak. Oke. Iya, makasih. Oke. Makasih ya Pak Abdi. Siang Pak. Iya, selamat malam. Ya. Oke teman-teman, terima kasih atas ceritanya. Tadi ada sebuah cerita di mana teman-teman mensimulasikan sebuah cerita di mana yang satu adalah CEO, yang satu adalah VP HC, yang satu adalah tim R&D. Ceritanya di mana itu memberikan bahwa key takeaway dari acara webinar tadi ada satu hal, yaitu bagaimana meyakinkan pada top manajemen akan R&D sebagai partner strategis. Nah, yang tadi dalam konteks itu adalah informal, di mana teman-teman tuh berbicara ngobrol di suatu kantin. Nah, itu kemudian yang diawali itu teman-teman harus mengerti juga pesan dari tips dari Mbak Joyce itu adalah kita harus ceritakan dulu fenomena yang terjadi dalam suatu perusahaan, habis itu baru masuk ke programnya. Kebetulan tadi CEO-nya baik banget sama R&D-nya, karena dia emang dari R&D ya CEO-nya, jadi dia ngerti banget, jadi hanya mendukung gitu kan ya. Ya, applause dulu buat Mas Abdi, Mas Kurniawan, sama Mbak Francisca. Terima kasih teman-teman. Untuk kelompok lanjutnya silakan. Terima kasih. Kebetulannya CEO-nya kan dari orang HR juga tadi seperti yang dibilang sama. Silakan Mas Isna. Thank you semuanya. Mantap. Mas Trisna termute. Suaranya Mas Trisna masih sorry. Oke, teman-teman terima kasih banyak nih dari kelompoknya Mbak Feli ya. Tepuk tangan dulu kasih reaksi yang terbaik dulu nih. Iya. Oke. Mantep nih performanya kayak FTV ya. Ini kayaknya ada sering acting nih. Jadi lanjut dari kelompoknya Kang Yana. Wah, udah ada Mas Heri nih. Mas Dana, berdua atau menambah lagi? Banyak. Berdua saja cukup? Barengan aja, barengan. Barengan. Oke. Siap.
Ini sebenarnya kita merasa cupu kali ya. Agak compare juga nih. Wah, luar biasa nih. Luar biasa nih ininya, kontennya. Kita merasa orang jadul nih. Tapi it's okay. Jadi kita tadi di grup 1 kita berdiskusi, dan hal yang penting dan yang menurut kita itu out of the box dan juga ada aha moment di situ, kita concern terhadap step untuk approach BOD. Karena kalau misalnya kita approach customer kita ya, misalnya karyawan atau apa, itu kan sebenarnya itu merupakan kerjaan sehari-hari yang buat TNE, kemudian ada desain dan sebagainya itu. Tapi memang sebenarnya apa yang kita pikirkan itu belum tentu terlaksana karena memang terhalang yang namanya BOD ini gitu. Jadi tadi kita dapat 3 tips yaitu yang pertama adalah informal approach, kemudian ada business driver, dan juga yang ketiga itu adalah untuk profit. Jadi kita itu dengan BOD itu harus melakukan approach bukan cuma formal tapi juga informal, misalnya ketika di kantin, di lift dan sebagainya gitu. Kita build yang namanya relationship juga, cuman jangan lebay juga. Kemudian harus apa yang kita bicarakan align dengan peningkatan bisnis ya. Kemudian juga memicu yang namanya profit perusahaan. Mungkin sebelum kita akan yel-yel, ada tambahan dari Mas Heri, Mas Teguh, Mbak Neri Ya. dan yang lainnya, monggo. Boleh, saya jadi karena memang pintu masuk utama adalah pertama harus bisa sampai ke BOD dulu. Jadi informal approach ini ternyata justru yang paling penting dibandingkan program yang luar biasa yang kita punya. Jadi itu yang kita pikirkan. Kemudian kita juga akan menggunakan media banyak. Sebenarnya kita bisa gunakan TikTok, tapi karena waktu untuk menggunakan media tertentu itu juga butuh waktu dan processing yang lama. Dan kita bisa langsung yel-yel, Mbak Kanda. Oke. Baik, kalau begitu kita yel-yel ya. Siap grup 1? Siap? Siap. 3 step to approach BOD. Informal approach. Business driver and profit. Sarangin profit. Thank you, terima kasih Kang Yana. Terima kasih. Harusnya itu tuh bareng banget gitu ya, cuman gara-gara sinyal mungkin ya, jadi ada yang duluan, ada yang kurang ya. Ya, kita langsung to the point ke intinya tadi. Oh, to the point langsung ke intinya. Ya, mantap. Dan contoh informal approach-nya tadi udah disampaikan sama kelompok 1 tadi ya. Oh iya. Asik. Maksudnya ini gitu ya. Sebenarnya kadang kita pertama, mereka kedua gitu, jadi pas gitu. Ini contohnya, nggak pas kan? Jadi mungkin kalau kita pertama kita akan nari-nari tadi ya. Cuma karena yang kedua jadi. Oke, terima kasih banyak Kang pembelaannya ya, terima kasih. Ya. Oke, siap. Kita kasih reaction terbaik dulu. Oke, siap teman-teman semua. Ini keren banget nih, baik dari grup 1 ataupun grup 2 gitu ya. Dan ini pas banget kita selesai dan azan zuhur juga berkumandang gitu ya. Dan mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Kang Yana mungkin, Kang? Atau Mbak Feli gimana? Mungkin singkat aja sih, thank you semangat semua teman-teman semua. Kayaknya ini amazing ya buat meetup kita diawali di tahun 2022 ini dengan atmosfer yang berbeda gitu. Walaupun kita gagal offline, tapi offline 100% ya. Walaupun ada yang offline duluan. Tapi buat saya kita banyak dapat insight dan kita punya banyak experience, dan mudah-mudahan ini juga bisa memperkaya kita, perjalanan kita di 2002 ini makin kaya lagi dengan experience dan agenda-agenda L&D Meetup jadi bisa lebih baik lagi. Thank you banget semuanya, Mas Trisna, Mas Dani, Mbak Joyce, gitu, Mbak Feli buat preparation-nya, Mas Arista yang nggak kelihatan nih kayaknya. Thank you banget. Terima kasih banyak. Oke. Makasih semuanya Kang Yana, dan wow, charity kita itu sekarang sampai di angka 1.400.000. Pokoknya terima kasih banyak teman-teman semua. Nanti akan kita update gitu ya, bahwa kita nanti akan kasih ke
panti asuhan tersebut gitu ya. Nanti akan diinfo juga ke teman-teman semua. Oke, itu aja mungkin teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sekali lagi Mbak Joyce, terima kasih banyak. Mas Dani juga terima kasih banyak. Dan tentu teman-teman juga thank you banget ya. Tanpa ada teman-teman kalau kita ngomong sendiri juga percuma gitu ya. Nah, tentu kehadiran teman-teman juga membuat atmosfer di kelas ini menjadi keren banget. Oke, teman-teman semua kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di batch selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Sehat-sehat ya. Ayo. Semuanya.